Namaku Gema, pelajar SMA. Hobiku fotografi dan menggambar. Aku ingin mewujudkan cita-cita serta membanggakan orang tua. Aku dekat dengan kakak-kakakku, tapi aku nggak ngerti deh, kenapa ya sejak kerja Kak Ica justru jadi sering kehabisan uang. Padahal gaji Kak Ica lumayan loh. Bukan perhitungan sih, tapi kan penghasilan aku yang masih SMA dari kerja sambilan ini belum seberapa. Untungnya aku punya tabungan. Halo Gem. Halo Kak. Gem, tadi si Kak Ica chat kamu ya? Iya, dia ngechat aku, katanya sih mau pinjem duit. Aku bingung deh kenapa dia duitnya tuh cepet habis padahal gajinya lumayan banget. Ya, orang yang udah kerja dan punya gaji gede belum tentu bisa ngatur duit. Kadang biaya hidupnya lebih gede, belum lagi kalau ada kemudahan belanja. Makanya biasain nabung dan ngatur uang dari sekarang ya Gem. Oh iya juga sih ya, kita juga kan nggak tahu Kak Ica tuh gaya hidupnya kayak gimana. Thank you ya Kak masukannya. Iya, sama-sama. Iya Gem, Kak Rega juga pinjam duit kamu ya? Jadi ganti deh pas kagak gajian. Sama aja dua-duanya, nggak ada bedanya. Sebagai fresh graduate atau pekerja muda, biasanya nih kita pasti udah punya keterampilan-keterampilan untuk siap kerja dan untuk melakukan hal-hal di tempat kerja kita. Tapi ternyata ada satu keterampilan yang nggak semua tahu dan nggak semua punya, yaitu kemampuan dalam mengatur uang. Apalagi pekerja muda nih biasanya baru dapat gaji dong hasil kerja sendiri, jadi masih kurang ahli nih dalam mengelola uang. Nah, inilah 7 kesalahan pekerja muda yang harus lo hindari. Yang pertama, ngerasa kaya tiap abis gajian. Banyak nih ya teman-teman gue kalau misalnya abis gajian itu rasanya langsung jadi sultan. Langsung belanja macem-macem, langsung check out keranjang di online shop, atau apapun yang bisa dibeli saat itu juga ya dibeli aja. Padahal teman-teman perlu ketahuin juga bahwa gaji tuh bukan buat sehari 2 hari doang loh. Gaji tuh buat sebulan, setahun, atau bahkan bertahun-tahun ke depan dan kalau disimpan atau diinvestasikan. Boleh aja sih belanja pakai gaji sendiri, nggak ada yang larang kok, bener-bener terserah kamu. Tapi jangan sampai lupa juga nih bahwa kita punya kebutuhan-kebutuhan minimal kebutuhan sampai sebulan ke depan yang harus dipenuhi dengan gaji kita. Gak mau kan baru seminggu gajian, terus udah harus puasa, udah harus makan mie instan terus gara-gara gajinya habis duluan. Jadi intinya jangan kalap ya guys. Yang kedua, belanja duluan, nabungnya belakangan. Tiap habis terima gaji, mungkin banyak di antara kita yang langsung belanja dan beli-beli ini itu. Nanti kalau di akhir bulan ada sisa, baru deh ditabung. Padahal harusnya uang tabungan itu justru harus disisihkan dulu nih di awal. Kalau tabungannya cuma sisaan dari hasil belanja kamu selama sebulan, kapan kayaknya? Bisa-bisa malah nggak punya tabungan karena udah keburu habis nih buat jajan. Makanya ketika kamu ada pemasukan, langsung sisihkan dulu nih berapa jumlah yang ingin kamu tabung. Ada salah satu tips yang gue juga pakai untuk biar tabungan gak kepake untuk macam-macam hal. Itu simple banget, punya 2 rekening. Jadi gue punya 1 rekening di mana situ gue pakai untuk tabungan. Yang rekening lainnya itu dipakai untuk jajan. Nah, rekening yang tabungan ini tuh biasanya kartu ATM-nya gue taruh di rumah, sengaja nggak install mobile banking-nya, atau cari ATM-nya tuh yang agak susah dicari di mana-mana, agak-agak jarang. Jadi gak ada nih hasrat-hasrat ingin ngambil duit ataupun ingin transfer-transfer. Nah, beda dengan rekening yang emang buat jajan. Kalau ini kartunya selalu gue bawa, terus ATM-nya juga banyak di mana-mana. Jadi gampang kalau misalnya kita suatu saat butuh cash. Jadi kalau misalnya di awal bulan kamu baru gajian nih, langsung kirim ke rekening yang untuk tabungan dan sisanya untuk jajan dia bisa ditaruh di rekening khusus buat jajan. Yang pasti nih, kalau misalnya kamu mau nabung, itu yang penting nabungnya harus di bank. Jangan sampai taruh di lemari, di laci, ataupun di bawah bantal. Soalnya, uang kita yang ditabung di bank itu dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan alias LPS
yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjaga dan menjamin uang nasabah di bank. Sehingga kalaupun nanti pahit-pahitnya nih bank tempat kita menabung dicabut izin usahanya atau bangkrut, uang kita tetap dijamin oleh LPS. LPS menjamin seluruh bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, baik bank konvensional maupun yang syariah. Kesalahan ketiga, enggak mencatat keuangan. Emang sih mungkin ada yang ngerasa males banget untuk nyatet keuangan setiap hari. Tapi jangan salah, nyatet keuangan ini ternyata ngebantu banget untuk kita tahu uang kita nih larinya kemana aja. Jadi kita bisa lebih ngatur pengeluaran kita. Kita juga jadi bisa lebih ngerem nih kalau misalnya ternyata udah dirasa mulai agak-agak boros, impulsif dalam pengeluaran untuk hal yang nggak perlu. Jadi bisa langsung siap-siap berhemat lagi. Selain itu, sebaiknya kita emang punya anggaran pengeluaran bulanan. Salah satu trik yang paling baik digunakan adalah pakai perbandingan 50-30-20 dari Anthony Badillo. Yaitu pemasukan bulanan kita 50% ini dipakai untuk kebutuhan utama, 30% untuk tabungan, dan 20%-nya buat keinginan kita. Jadi emang harus dibedain tuh mana yang kebutuhan dan keinginan. Tapi kalau kamu punya referensi lain dalam bikin anggaran pengeluaran, boleh banget ya untuk komen juga. Jadi kita saling belajar nih. Yang pasti jangan lupa dicatat ya. Yang keempat, nggak punya perencanaan keuangan. Selain punya catatan keuangan, harusnya kita juga punya rencana keuangan. Jadi kalau kita sudah menganggarkan pos-pos kebutuhan harian, bulanan, kita juga harus punya tujuan finansial. Tujuan finansial ini adalah hal-hal yang ingin teman-teman capai dengan keuangan kalian. Misalnya, punya cita-cita pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, buat modal nikah, lanjut kuliah, dana darurat, pendidikan anak, dan banyak lagi. Jadi kalau kita punya tujuan finansial, kita jadi punya target nih, kapan tabungan tersebut harus tercapai dan berapa banyak jumlahnya yang kita perlukan. Dari situ, kita bisa tarik mundur, jadi seberapa banyak nih rencana keuangan kita ingin seperti apa, ingin ditabung atau investasi, kita juga bisa menentukan instrumen-instrumennya dari tujuan finansial tersebut. 5. Gak belajar tentang investasi. Kalau yang ini sebenarnya bisa jadi dua hal. Ada satu yang gak belajar tentang investasi, terus akhirnya gak mulai-mulai. Yang kedua adalah investasi aja dulu tapi gak bener-bener belajar. Nah, sebaiknya sih keduanya nggak kamu lakukan ya. Jadi, investasi itu memang sebaiknya dilakukan sedini mungkin, sehingga kesempatan untuk bawa keuntungan buat kamunya juga lebih besar. Nah, tapi jangan juga kamu investasi asal-asalan yang nggak belajar benar-benar. Nanti jadinya malah rugi, karena belum paham banget tentang seluk-beluk si investasi tersebut. Apalagi sekarang lagi banyak banget investasi bodong ya guys. Ntar niat kamu mau untung, jadinya malah buntung. Jangan sampai ya guys, makanya yuk dipelajari baik-baik tentang si investasi ini. 6. Gegabah semuanya diinvestasikan tapi gak ditabung. Agak nyerempet sama poin selanjutnya nih, saking semangatnya investasi, akhirnya semua tabungannya itu dialokasikan buat investasi, khususnya yang jangka panjang. Padahal kalau pengalaman nih bukan gak mungkin kita bakal ketemu sama keadaan-keadaan darurat yang butuh uang segera dalam waktu singkat. Semoga sih gak kejadian sama kita ya, tapi kalau ternyata harus kejadian, sebaiknya sih kita udah siap. Itulah gunanya kita punya dana darurat. Jadi dana darurat ini nih sebaiknya sesuatu yang mudah diakses atau dicairkan. Tentu saja yang paling gampang untuk dicairkan adalah tabungan kita. Nah, pastikan juga tabungan kamu ada di tempat yang aman ya, yakni di bank. Selain mudah dicairkan seperti tadi kita udah dibahas, uang tabungan kita di bank itu dijamin juga oleh lembaga penjamin simpanan alias LPS. Jadi tentunya aman ya guys. 7. Terlalu mengejar gaya hidup. Konon katanya yang mahal itu bukan biaya hidup, tapi gaya hidup kita. Setuju gak sih? Kalau gue sih setuju banget ya. Kayak nongkrong di kafe setiap hari, terus beli gadget baru tiap bulan, liburan tempat-tempat instagramable, beli baju merek-merek mahal, dan banyak lagi deh sarannya. Saran gue sih yang penting kebutuhan kita nih terpenuhi. Gak usah terlalu ngejar gaya hidup yang bisa mencekik keuangan kita. Secukupnya aja, tetap gaul, tetap gaya, tapi jangan sampai lupa dihitung sehingga kita nggak nyesal di kemudian hari. Itu tadi 7 kesalahan keuangan yang banyak dilakukan oleh fresh graduate ataupun pekerja muda. Sekarang udah tahu kan? Semoga bisa kita hindari ya. Selamat menabung dan merencanakan keuangan dan sampai jumpa di episode Generasi Menabung berikutnya. Dah!